Mungkin setiap kami ya Tuhan boleh menjawab pertanyaan itu. Bahwa kami memang tidak hadir pada saat Petrus menyangkal Engkau. Namun benarkah hidup kami ini tidak menyangkal keberadaanmu di dalam diri kami? Oleh karena itu kiranya Engkau mengoreksi, menyelidiki, melihat kedalaman hati, pikiran, serta segala sesuatu perbuatan setiap kami yang mungkin orang lain tidak tahu. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, melihat segala sesuatu apa yang kami perbuat. Tolong kami ya Tuhan, ketika mendengarkan kebenaran-Mu yang sejati ini. Kami sungguh dikaruniai Roh Kudus melembutkan hati pikiran kami juga untuk terbuka mendengar setiap koreksi melalui firman-Mu. Sehingga kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang semakin disempurnakan dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kerinduan kami, Engkau memberkati jam pemberitaan firman Tuhan ini. Kami bawa doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu bagi setiap kita. Dan bersyukur Tuhan sudah menuntun di minggu-minggu sengsara yang Tuhan juga izinkan untuk kita boleh lalui. Biarlah dari hari demi hari setiap kita pun juga semakin menghayati bagaimana Kristus itu menderita bagi setiap kita. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayatnya yang ke-69 hingga dengan 75. Matius 26 ayatnya yang ke-69 hingga dengan 75. Kita akan menyimak bagian firman Tuhan ini dengan dituntun Alkitab audio. Dipersilakan. Sementara itu, Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu, berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah firman Tuhan yang berkata bagi setiap kita. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan terlebih lagi melakukannya hari lepas hari. Nah Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang ibu yang terjadi di daratan China pada tahun 1669. Nah, ibu ini mengalami penganiayaan karena dirinya adalah seorang Kristen. Awalnya ibu ini membela seorang pendeta yang memberitakan firman Tuhan lalu dipenjarakan. Tetapi karena perlakuan ibu ini justru si ibu bersama dengan anaknya itu juga diseret, dimasukkan di dalam penjara. Anaknya yang masih kecil bernama Xiaomei di penjara, dia terus menerus menangis. Saat ibu itu diadili bersama dengan anaknya, ibu itu diminta untuk menyangkal bahwa dia bukan orang Kristen. Xiaomei yang masih 5 tahun itu ketakutan, dia nangis terus menerus. Tapi karena anaknya itu nangis terus menerus, akhirnya
Ibu ini gak tega lihatnya. Dengan berat hati, dia berkata di depan banyak orang, "Ya, saya bukan orang Kristen." Ibu berserta juga anaknya itu dibebaskan dari penjara. Tetapi Xiaomei yang begitu pintar, di rumah dia bertanya kepada mamanya. Dia bertanya seperti ini, "Ma, kenapa sih kok mama bilang mama itu bukan orang Kristen?" "Iya nak, mama gak tega lihat kamu nangis terus-terusan." "Loh tapi kan Tuhan Yesus sedih Ma." "Iya nak, tapi kan kamu juga nangis." "Maafin Xiaomei Ma, Xiaomei memang takut. Tapi lain kali Xiaomei gak mau takut lagi. Xiaomei mau berani Ma." Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh anaknya yang masih kecil ini menegur si ibu itu. Mungkin pada awalnya dia berpikir, wah saya itu kuat, iman saya itu pasti akan setia sampai pada akhirnya. Dan itu juga dibuktikan bagaimana si ibu itu membela orang Kristen lainnya yang juga teraniaya. Tetapi Bapak Saudara, ketika iman itu diuji dengan berbagai macam cara yang dia hadapi, ternyata dia pun juga mendapati dirinya itu tidak sekuat dari dugaannya. Imannya itu tidak sekuat dari dugaannya. Nah Bapak Saudara, mungkin saja kita pun tidak terluput dalam hal yang seperti ini. Kita menjadi orang yang tidak konsisten dengan kata-kata kita. Dengan mudahnya seorang Kristen itu berdoa. Setelah mendengarkan firman Tuhan, biasanya orang Kristen berdoa, berkomitmen di hadapan Tuhan. "Tuhan, aku mau setia sampai akhir. Tuhan, aku mau hidup kudus. Tuhan, aku mau jujur, mau taat." Tetapi ketika diperhadapkan dengan segala kondisi di dalam kehidupannya, tidak jarang bukan, akhirnya kita melupakan komitmen kita itu. Bahkan kita tidak menyesali apa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak sadar, jika kita biarkan hal yang seperti ini menjadi siklus kita berelasi dengan Tuhan, itu menjadi sebuah bahaya. Kita itu akan disebut sebagai orang yang tomat. Orang Kristen yang tobat, kumat lagi. Dengan mudahnya kita mohon ampun, tapi nanti ketika di luar gereja kita bisa melakukan hal-hal yang lebih parah dibandingkan dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita jauh dari sebutan seorang pengikut Kristus yang radikal, yang setia, yang berani mati-matian untuk mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Ketidakkonsistenan kita menaati firman-Nya itu merupakan penyangkalan kita di hadapan Kristus. Kita menyangkal Kristus dengan ketidakkonsistenan kita menaati firman Tuhan. Nah karena itu kita perlu memohon kasih Allah untuk memampukan kita tetap setia mengambil bagian di dalam penderitaannya. Nah sebenarnya hal inilah yang juga dialami oleh Petrus ketika dia menyangkal sebanyak 3 kali. Malam di saat Yesus itu ditangkap, Petrus itu diam-diam mengikuti Yesus. Mungkin saja Bapak Saudara pada saat itu Petrus ingin membela gurunya yang ditangkap. Tetapi ketika dia melihat Yesus diadili dan cara pengadilannya itu begitu kasar dan begitu kejam, ketakutanlah dia. Dan ini membuat Petrus itu mungkin sulit untuk mengambil bagian di dalam penderitaan, membela gurunya. Awalnya dirinya itu adalah orang yang spontan ketika melihat sesuatu terjadi begitu kejam dan kasarnya, itu membuat dia merasa mencekam. Dia ketakutan, bahkan dengan spontan dia menyangkal bahwa dia bukanlah
pengikut Yesus. Nah, penyangkalannya yang pertama itu dilakukan karena diserang oleh seorang hamba perempuan. Dan di situ Petrus itu menjawab, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Nah, penyangkalan ini dia lakukan di depan semua orang, saudara. Padahal Petrus itu pernah mengakui Yesus sebagai Mesias dan anak Allah. Karena ketakutan dia pun juga akhirnya juga melupakan tentang ajaran yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dalam Matius 10 ayat 32 sampai dengan 33, Tuhan Yesus itu memerintahkan, mengajarkan, melarang murid-muridnya itu untuk menyangkal dia di depan orang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia menyangkal Yesus. Markus 14 ayat 68b mengatakan bahwa penyangkalannya yang pertama ini, setelah dia menyangkal, terdengarlah kokokan ayam yang pertama kali. Dan itulah merupakan sebuah peringatan bagi Petrus tentang apa yang dia lakukan. Tetapi karena Petrus ketakutan, dia tidak peduli dengan kokokan ayam itu, tidak peduli dengan peringatan yang ada. Penyangkalan yang berikutnya di ayat 72, ada hamba lain yang menyerang Petrus. Tetapi kalau kita lihat di Injil lain, Markus 14 ayat 69 mengatakan hamba perempuan itu melihat Petrus lagi. Nah, ini menunjukkan hamba yang sama, saudara. Yohanes 18 ayat 25 mengatakan orang-orang yang menyerang Petrus. Jadi di sini kita bisa melihat tadinya cuma satu orang yang menyerang dia, menanyai dia. Sekarang mulai 2-3 orang bertanya-tanya, kamu mengenal orang yang diadili itu? Menyangkal tidak cukup. Akhirnya keluarlah sumpah dari mulut Petrus. Dia bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dan ini menunjukkan bahwa dosanya itu lebih kompleks lagi. Dia semakin jatuh lebih dalam lagi. Dan penyerangannya yang terakhir pun juga lebih dahsyat. Dikatakan di dalam ayat yang ke-73, di sana dikatakan orang-orang mulai bertanya-tanya kepada Petrus. Ketemu satu orang terus bertanya-tanya, bertubi-tubi pertanyaan itu. Bahkan mungkin pertanyaan itu berubah menjadi sebuah tuduhan yang mendesak Petrus. Bahkan Yohanes 18 ayat 26 dikatakan di sana di antara orang-orang yang bertanya itu terdapat seorang hamba imam besar yang adalah keluarga dari salah seorang dari mereka yang pernah Petrus potong telinganya. Jadi yang bertanya itu keluarga dari orang yang dipotong telinganya oleh Petrus. Bahkan di ayat 73 di sana dikatakan pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Versi terjemahan bahasa Inggris NASB dan NIV mengatakan, memakai kata the way you talk, caramu berbicara, your accent, logatmu. Jadi tuduhannya itu mulai konkret, mulai nyata, mulai jelas. Mereka kenal logatnya si Petrus ini loh, sama dengan Tuhan Yesus, orang Galilea. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa dibayangkan betapa takut, cemas, khawatir. Dan mulai dia terintimidasi dengan pertanyaan-pertanyaan itu yang berubah menjadi sebuah tuduhan kepadanya. Tadi menyangkal, lalu bersumpah. Sekarang tidak cukup dari itu semua. Dia mulai mengutuki dirinya. Seolah Petrus itu ingin berkata, sumpah gue ini bakalan disambar geledek. Gue emang gak kenal sama tuh orang. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah yang dikatakan oleh Petrus. Dan ini menunjukkan betapa parahnya dosa yang dia sudah perbuat. Lebih parah dibandingkan dua penyangkalan yang dia lakukan sebelumnya. Markus 14 ayat 72 mengatakan bahwa kokokan ayam kedua kalinya itu terjadi. Dan genaplah sudah apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali.
Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Petrus malam itu serasa tidak sinkron dengan apa yang menjadi pengakuannya tentang Yesus. Dan tentu saja ini tidak sejalan dengan ajaran yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dia tahu, tetapi Petrus tidak melakukannya. Ketidakkonsistenan Petrus itu mendorong dia menyangkal Yesus. Dengan seketika hancurlah iman Petrus. Bapak Saudara, ada seorang diaken yang bernama Timoti. Dia adalah diaken di Mauritania Romawi pada saat Gubernur Arianus menjabat. Dia baru saja menikah dengan Maura istrinya, tetapi dia dipisahkan oleh istrinya karena mereka berdua itu adalah seorang Kristen. Mereka beriman kepada Kristus. Dan Timoti itu dipaksa untuk menunjukkan Alkitab yang dia sembunyikan. Tetapi karena Timoti itu menolak, akhirnya matanya itu dicungkil. Dia digantung terbalik, kaki di atas, lehernya digantungi pemberat, mulutnya disumpal. Pada saat itu Maura didatangkan kepadanya untuk membujuk Timoti. Tetapi hal yang mengejutkan yang dikatakan oleh Timoti ini. Dia menegur Maura dengan perkataan, "Jangan biarkan kasihmu kepadaku melebihi kasihmu kepada Kristus." Timoti membulatkan imannya. Dia bertekad untuk mati bagi Kristus. Dan melihat keberanian suaminya, Maura memperoleh kekuatan untuk bertahan di dalam imannya. Akhirnya mereka berdua mati bagi Kristus dengan disalibkan berdekatan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kesediaan pengikut Kristus mengakui Yesus adalah Tuhan, adalah Allah di dalam segala situasi, bahkan di tengah penderitaan sekalipun, sebenarnya itu menguatkan iman kita agar kita tetap setia di dalam kehidupan kita hingga akhir hidup kita. Tetapi kalau kehidupan kita saja nggak konsisten, menerapkan, melakukan firman Tuhan yang kita tahu, yang kita baca, yang kita renungkan tiap hari, mana mungkin kita memiliki kehidupan yang memiliki iman yang kuat, yang teguh ketika ada pergumulan maupun juga pencobaan yang hadir di dalam kehidupan kita. Dengan kuatnya seorang suami berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, saya mau hidup kudus." Tetapi ketika ada cewek lewat, dibedakin, cantik, lebih wangi daripada istrinya. Wah, matanya penuh dengan hasrat. Dia lihat, dia melotot, dipandangin kemana perempuan itu berjalan. Bapak Ibu Saudara, bukankah ada firman Tuhan yang berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, ia sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Istri-istri di rumah, aduh capek luar biasa. Pandemi ini bukannya malah bisa bersantai, tetapi semua di rumah semuanya harus dilayani. Rumah gak pernah bersih, rasa-rasa kita semua gila, ngajarin anak gak ngerti-ngerti. Rasa-rasa mau meledak, kita pengen marah. Tetapi bukankah ada firman Tuhan juga berkata kepada setiap kita, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil apa? Mengucap syukur. Anak-anak, pegang HP,
lebih banyak waktu untuk belajar. Kita pegang juga laptop kita, internet kita. Untuk kita awalnya belajar. Tetapi apakah memang betul kita sungguh mempertanggungjawabkan iman kita, hidup kita, semua waktu yang kita miliki seturut dengan firman Tuhan ini? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita tidak menyangkal Yesus dengan terang-terangan melalui mulut kita. Tetapi ketidakkonsistenan kita terhadap firman Tuhan yang kita dengar dan terus menerus kita lakukan, kita tidak waspadai itu semua di dalam kehidupan kita, itu merupakan sebuah penyangkalan. Penyangkalan terhadap status kita sebagai anak Tuhan yang seharusnya mengikut Kristus dengan setia, dengan hidup takut akan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu membangun kembali kerohanian kita yang mungkin lesu bahkan sudah lama mati. Kita perlu membangun kembali saat teduh kita. Mungkin kita bisa sisihkan waktu lebih panjang. Di dalam saat teduh kita juga boleh berkomitmen membaca buku-buku rohani. Ketika ada publikasi tentang seminar-seminar online yang ada di WhatsApp grup kita, jangan dilewatkan Bapak Saudara. Di gereja juga ada rededikasi, ada shine community, jangan kita lewatkan. Itu semua adalah sarana, kesempatan untuk kita memperbaiki relasi kita, membangun kerohanian kita kembali di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam persiapan khotbah saya membaca sebuah artikel yang menceritakan tentang Petrus. Ada sebuah komentar yang berkata seperti ini. Oh Tuhan sendiri aja itu disangkal. Lalu apakah manusia zaman now itu harus percaya pada tulisan yang menceritakan bagaimana si pengecut Petrus ini hidup? Bapak Saudara, bagi saya ketika saya merenungkan tulisan itu, saya berpikir justru di sanalah letak anugerah Kristus di dalam kehidupan manusia yang tidak sempurna, penuh dengan dosa. Lukas 22 ayat 61 berkata, setelah ayam berkokok 2 kali, Yesus berpaling memandang kepada Petrus. Dan kita tahu bersama pandangannya ini menyebabkan Petrus itu ingat dengan perkataan Yesus. Saudara, Kristus itu sudah tahu kisah hidup Petrus. Kristus itu juga sudah tahu apa yang nanti ia akan lakukan. Bagaimana Petrus itu akan menyangkal, menyakiti hatinya. Bahkan ia memperingatkan Petrus. Bahkan Kristus sendiri juga melihat bagaimana Petrus itu tidak konsisten. Petrus yang tadinya berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Tapi dari situ Tuhan juga, Yesus itu melihat dengan mata yang sama. Bagaimana Petrus begitu hancur imannya. Dan dia tidak sanggup mengatakan siapakah orang yang ia kenal ini. Dia tidak sanggup mengakui Yesus sebagai guru yang ia kasihi. Bapak Saudara, bisakah Bapak Saudara bayangkan betapa marah, betapa kecewa, betapa gregetnya Tuhan kita itu.
ketika melihat Petrus, muridnya yang dia kasih melakukan hal ini. Tetapi saya berpikir bukanlah tatapan mata penuh kemarahan yang membuat Petrus akhirnya menyadari perkataan Yesus. Tetapi tatapan yang penuh kasih, penuh dengan kelembutan, penuh dengan pengampunan. Seolah dengan tatapannya dia ingin berkata, Petrus, jangan takut. Meski engkau meninggalkan aku tetap mengasihimu. Hingga akhirnya Petrus mengingat semua peringatan Yesus tentang penyangkalannya kepada Yesus. Dan dari situ dia menyesali, begitu hebat, dia menangis sejadi-jadinya. Dan disitulah pertobatan yang dilakukan oleh Petrus. Tetapi kenapa Kristus yang sudah tahu bagaimana kisah kehidupan Petrus itu masih mempercayakan Petrus itu sebagai muridnya? Bapak Ibu Saudara, kasih karunia, anugerah dari Tuhan itu tidak bergantung dari apa yang dilakukan oleh manusia. Tidak bergantung dari apa yang dilakukan oleh Petrus kepada Yesus. Itulah jawabannya. Justru anugerahnya itu yang melayakkan Petrus melayani Allah hingga akhir kehidupannya. Itulah nubuat yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 21. Ayatnya yang ke-18 sampai dengan 19. Sisa hidup bahkan kematian Petrus itu semua memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di tangan saya ada uang sebesar 1.000 rupiah. Bapak Ibu Saudara, uang 1.000 rupiah ini kalau diberikan kepada kita, itu buat apa sih? Kalau ke warung dibelanjain uang 1.000 rupiah paling dapatnya apa? Permen 3 buah. Ya nggak terlalu bernilai lah uang ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di tangan saya, uang yang tidak terlalu bernilai itu, saya akan jadikan uang yang lebih bernilai. Uang 1.000 rupiah, kini di tangan saya sudah menjadi uang 100.000 rupiah. Sebuah nilai mata uang kertas dari rupiah kita yang paling tinggi itu uang 100.000 rupiah. Nah demikianlah kehidupan kita. Di tangan Allah, di tangan Tuhan kita. Kehidupan kita yang tidak terlalu bernilai. Mungkin penuh dengan keterbatasan, kelemahan, dosa-dosa, penyesalan. Tetapi Ia sanggup mengubahnya menjadi hidup yang penuh dengan nilai, berguna, bahkan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya tahu ketika mengikut Yesus, ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Bahkan mungkin kita perlu mengorbankan hal-hal tertentu, kenyamanan kita hilang. Ada juga anak-anak Tuhan yang mati. Dia menderita hingga akhir hanya untuk memuliakan Allah. Tetapi bukankah penderitaan itu juga yang pernah Kristus lampaui? Bahkan lebih besar kasih-Nya itu Ia buktikan melalui penderitaan, bahkan kematiannya di atas kayu salib. Seharusnya kasih itulah yang juga mendorong kita untuk tetap setia hingga akhir. Kasih itulah yang memampukan kita untuk kita tetap taat kepada firman-Nya demi memuliakan Allah. Maukah kita
menerima kasih Allah itu. Bapak saudara, saya ingin menutup firman Tuhan ini dengan satu surat yang ditulis oleh Petrus di dalam 1 Petrus 5 ayat ke-7 hingga dengan 11. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di dunia, di seluruh dunia, menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memampukan kita mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus untuk memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Saya minta dengan kasih pemusik untuk mengiringi perenungan kita di dalam instrumen. Saudara, ambillah waktu bersama dengan Tuhan, merenungkan apa yang Ia katakan pada malam hari ini kepada saudara. Kristus begitu mengasihi setiap kita. Dia memberikan segala-galanya bagi setiap kita. Ketidakkonsistenan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, mohon Tuhan melihat, Tuhan menelanjanginya. Pandanglah matanya yang mungkin melihat hidupmu dengan kesedihan. Namun Ia juga menunggumu dengan setia untuk engkau kembali pada kasih-Nya. Rasakan kasih-Nya kembali, agar mendorong kita untuk tetap taat dan setia pada akhirnya. Kita pun akhirnya Dia sebutkan sebagai hamba yang baik dan setia. Kami begitu malu ya Tuhan, ketika kami mendapati diri kami ini tidak setia. Mungkin kami terlihat rohani, kami terlihat taat, kami terlihat sebagai orang Kristen yang baik, tapi nyatanya busuk. Kami mohon ampun agar kami hidup di dalam pertobatan yang sempurna, disempurnakan oleh kasih-Mu. Kami mohon ya Tuhan, berbelaslah kasihan bagi kami. Kami rindu untuk memuliakan Engkau. Tuntun kami di dalam pertobatan, di dalam pengudusan hidup kami. Sehingga hari demi hari Engkau mendapati kami sebagai pengikut-pengikut-Mu yang semakin disempurnakan. Dan semakin layak memberikan hidup ini untuk Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Inilah doa kami.
Inilah permohonan kami. Kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, sumber segala cinta kasih. Amin.